Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Profesor Parno. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menghandle sebuah data pada kelas yang tidak seimbang atau biasa disebut handling imbalance class. Jadi pertama kita harus tahu dulu bahwa klasifikasi, permasalahan klasifikasi pada machine learning itu sangat bergantung pada data yang dilatih. Sehingga permasalahan utama yang dihadapi pada permasalahan klasifikasi ini adalah masalah kualitas dari datanya. Agar supaya si klasifikasi kita ini, model machine learning klasifikasi kita ini dapat memiliki performa yang bagus, yang baik, kita juga perlu memperhatikan keseimbangan datanya. Ketika ada kelas yang let's say bilang saja 20 kali lipat lebih banyak dari kelas yang satunya, misalnya ada data umur ini jumlahnya ada 200 kita dapat, tapi sedangkan data domisili kita nggak punya data sebanyak 200, jauh, misalnya hanya puluhan atau bahkan belasan gitu ya. Ini kan ada ketimpangan atau tidak seimbangnya si kelas data dari satu yang ke yang lainnya. Oleh karena itu kita perlu melakukan balancing terhadap data yang akan kita latih sebelum masuk atau sebelum dilakukan pembuatan model machine learning. Bagaimana caranya? Kita akan melakukan beberapa tahapan yang sama seperti membuat pemodelan pada umumnya. Nanti kita akan tambahkan sebuah parameter dan argumen dari classifier. Pertama kita akan import NumPy. Jadi ini adalah proses pembuatan model machine learning seperti biasa. Import matplotlib, kita ambil yang plot splt. Di situ kita akan from sklearn, kita akan ambil yang ensemble karena kita akan menggunakan extractris yang kemarin ya. Extractris classifier, sklearn from sklearn lagi. Kita akan ambil yang model selection untuk mengambil trend test split from sklearn. Kita akan ambil juga matrix untuk uji performanya. Kita akan bandingkan saat dilakukan balancing dan saat tidak dilakukan balancing. Kita akan perlu utilities juga. Utilities dari visualize classifier kita untuk melakukan visualisasi data, membandingkan performa classifier kita ketika berhadapan dengan data yang seimbang dan tidak seimbang. Selanjutnya kita akan ambil data yang imbalance-nya. Ini contoh datanya nanti akan ada di GitHub. Filenya bentuknya txt, jadi kita akan load txt dan kita panggil aja langsung nama filenya adalah data imbalance.txt dengan ada delimiter atau pemisah datanya yaitu adalah koma. Langsung aja kita pisahkan X dan Y-nya ya. Data kita lakukan slicing terhadap seluruh row, tapi kita akan ambil seluruh row kecuali seluruh kolom kecuali yang terakhir. Selanjutnya kita akan ambil labelnya seluruh row dari yang kolom terakhir. Kita running, error, file not found. Ini mestinya, sorry, ini imbalance. Oke, sudah dilakukan pemisahan X dan Y dan pengambilan data. Selanjutnya kita akan pisahkan mana yang kelas 0 dan mana yang kelas 1 seperti video sebelumnya. Kita akan bagi dia di kelas yang 0 yang dimana kita akan buat array baru menggunakan NumPy array dari data latih dari X-nya atau independence datanya yang nilai Y-nya atau berlabel 0. Sedangkan yang kelas 1 nanti kita akan ganti ini ke 1 dan ini 1. Selanjutnya kita akan melakukan proses yang namanya scatter plotting. Jadi kita akan pakai plt figure. Jadi nanti keluarannya adalah gambar. Kita akan panggil plot scatter dengan beberapa parameter dan argumen. Yang pertama tentunya adalah kelas 0 ya. Kelas 0 karena kita akan membuat visualisasi data dari kelas 0 dan kelas 1 dan kita akan buat
perlihatkan perbedaannya. Ini untuk nilai di kolom pertama. Jadi kita akan masukkan yang ke pertama, kolom pertama. Selanjutnya kita akan masukkan juga yang kedua, X dan Y-nya, karena ini 2 dimensi ya. Kita ambil yang kolom yang kedua dengan kita ambil S-nya sama dengan let's say 75, ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Face color-nya kita ambil misalnya warna hitam, dan kita juga perlu edge color-nya kita tulis misalnya warna hitam juga. Nanti face color-nya akan kita bedakan ya, kelas yang 0 dan pertama. Line width-nya, ketebalannya kita taruh misalnya 1, dan bentuknya kita buat dia X misalnya. Selanjutnya kita akan kopas aja ini untuk yang kelas 1. Kelas 1 kita akan buat face color-nya adalah putih, pinggirannya hitam, line width-nya tetap 1, dan ini kita buat dia bulat agar kelihatan. Kita tambah sedikit atribut title, misalnya di sini data input X is not defined. Sorry, ini mestinya kita bikin dia string. Nah ini ya, jadi kelihatan bahwa yang X dan yang bulat, ya, ini ada di sini ya, sekitar sini ya, yang X-nya aja. Oke, kita lanjut. Sudah melakukan visualisasi dari data 2 dimensinya. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya pemisahan dari data latih dan data uji. Kita akan menggunakan train test split. Seperti biasa kita akan masukkan dulu variabel-variabelnya, X train dan X test. Selanjutnya Y train dan Y test. Kita akan panggil train test split dengan argumen yang pertama adalah si X-nya dan Y-nya. Test size-nya jangan lupa. Misalnya kita ambil 25%, dan yang terakhir adalah random state. Misalnya kita mau buat dia 1 lah. Ini integer buat sebagai salt gitu ya, atau bagian pemicu dia inisiasi nilai untuk melakukan randomisasi. Yang pertama ini kita gunakan, ini positional argument follows keyword argument X, Y, test size. Ini mestinya 0,25. Oke. Selanjutnya kita akan buat classifier, dimana kita akan menggunakan extra tree classifier. Yang pertama kita buat dulu, ini gua akan buat comment tanpa balancing. Classifier kita adalah extra trees, dimana beberapa parameter yang perlu dimasukkan adalah n estimator dengan nilai misalnya 100 ya, atau kita buat dia default aja 100 ini ya. Yang kedua adalah max depth-nya. Ini max depth-nya adalah banyaknya si pohon extra trees yang akan digunakan. Misalnya kita bilang 5. Selanjutnya adalah random state. Random state ini misalnya kita buat 0 juga bisa. Ini kita buat tanpa balancing ya. Jadi kita langsung aja classifier dot fit. Kita akan fit langsung X train dan Y train, dan kita langsung visualisasi classifier kita, dan juga nilai dari X train dan juga Y train-nya. Classifier is not defined. Classifier. Oke, jadi kelihatannya di sini ya, performa dari classifiernya kurang optimal, di mana mestinya kita bisa melakukan klasifikasi dari yang nilai yang biru ini. Akan tetapi model machine learning kita hanya mengelompokkan yang sini aja. Ini terlihat bahwa dengan data yang tidak seimbang gini ya, antara orange dan biru, dengan tidak melakukan balancing pada saat melakukan pembuatan classifier, itu kita
menghasilkan classifier atau model machine learning yang kurang baik performanya, gitu ya. Sehingga kita akan melakukan yang namanya balancing, ya. Jadi kita akan melakukan balancing, hampir sama caranya adalah kita akan menambahkan satu buah parameter, yaitu class weight. Jadi di mana class weight ini adalah cara kita untuk mengatur, memanage data yang akan kita latih. Jadi kita nggak dari awal kita kurangin datanya, akan tetapi kita biarkan dia akan melakukan penghitungan berat dari data yang dilatih antara X-train dan Y-train dengan pada saat melakukan training. Kita akan masukkan dia balance, di mana nanti classifier kita ini akan melakukan penyeimbangan data yang dilatih. Kita running. Baik, jadi di sini terlihat lebih optimal dalam melakukan pemodelan machine learning-nya. Ya, jadi ini terlihat lebih baik ya ininya, cakupan dari model machine learning-nya. Akan tetapi ini juga bisa kita buat lebih optimal ya, bisa lebih optimal apabila mungkin kita gunakan random state yang berbeda, apabila kita gunakan estimator dan max depth yang berbeda juga. Nanti kita bisa atur dia menggunakan hyperparameter tuning dengan teknik grid search. Akan gue bahas di video selanjutnya. Lanjut, setelah kita menggunakan class weight balance guna melakukan penyeimbangan dari hasil pemodelan kita, penyeimbangan antara kelas data yang kita latih, kita akan mampu mendapatkan performa klasifikasi classifier yang cukup baik. Kita akan menggunakan data prediksi dan data uji untuk melakukan visualisasi terhadap data yang 25% yang sudah kita pisahkan. Kita akan buat Y-pred seperti biasa, Y-prediksi dari classifier yang terakhir yang sudah kita buat. Kita akan melakukan predik terhadap X-test ya, X-test. Jadi di mana nanti kita akan bandingkan Y-pred ini terhadap Y-testnya. Kita langsung aja kita visualisasi hasil classifier antara Y-test dengan X-testnya. Ini yang pertama kita akan buat dulu visualisasi performa dari klasifikasi kita. Classifier yang pertama X-test dan juga Y-test. Classifier. Oke, jadi ini dengan model yang dihasilkan seperti ini lumayan mencakup ya beberapa bagian dari yang warna biru, walaupun ada sedikit miss di sini, dan di sini. Nanti kita akan lihat performanya dengan menggunakan classification report. Oke, kita langsung aja untuk melakukan klasifikasi report. Kita akan langsung uji performanya terhadap data uji kita. Jadi kita akan melakukan ya namanya classification report, tapi kita akan buat dulu class name, di mana class name ini yang nanti akan membantu kita dalam visualisasi mana yang kelas 0, performa kelas 0, dan mana yang kelas 1. Kita buat sebuah list. Nanti di sini kita akan buat misalnya print performa data uji. Kita kasih enter sedikit sini, dan selanjutnya kita akan langsung print aja hasil dari classification report. Dan kita nggak perlu pakai ini, classification report yang akan kita nilai adalah Y-test dengan Y-pred, dan juga kita akan buat sebuah indexing dari target name, yaitu class name. Nah ini adalah hasil dari performa kelas 0 dan kelas 1 terhadap classifier kita yang sudah di balancing, yaitu di skor 62 untuk yang kelas 0 dan 85 untuk yang kelas 1 dengan akurasi total yaitu sebesar 0,79 atau 79%. Jika kalian penasaran, kalian juga bisa melakukan yang namanya pengujian terhadap yang tanpa balancing ya. Kita tinggal running yang ini.
Kita running yang ini. Setelah itu kita skip yang itu dan langsung melakukan prediksi. Ya, langsung kita buat perbandingan ujinya. Di sini kelihatan jelas bahwa untuk kelas 0 sangat drop jauh ke 8%, akan tetapi kelas yang satunya lumayan baik sehingga nilai totalnya 81, tapi ini nilai 0,08 ini adalah nilai yang kita tidak inginkan ya. Ini sangat mempengaruhi performa kita terhadap klasifikasi di kelas yang 0. Ini sangat tidak berimbang antara kedua ini. Oke, mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan pada video kali ini mengenai handling imbalance class atau menghandle jumlah data pada kelas yang tidak berimbang. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, silahkan di like video ini dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya dapat informasi terbaru terkait video yang diupload di channel Profesor Parno. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.